suatu pagi yang cerah, hiduplah sekumpulan siswa-siswi kelas 12 yang menyambut hari kelulusan dengan penuh kegembiraan. Di antaranya ada sepasang kekasih yang sedang meyakinkan satu sama lain atas keraguan di antara mereka. Aduh, memang ya anak muda gak mau jauh-jauh deh kalau udah berurusan dengan yang namanya cinta. Masa-masa SMA yang penuh dengan cerita dan juga penuh dengan kenangan akan segera berakhir. Para siswa-siswi kelas 12 akan segera meninggalkan jejak dan berpamitan dengan sekolah tercinta. Sampai jumpa kawan. Dengan ini saya menyatakan kalian lulus. Pak, ayo joget atuh, Pak. Musik. DJ Boy. Empat tahun kemudian. Udah saya wis 5 tahun kita bareng, jalanin masa SMA sampai kuliah bareng-bareng, lulus bareng-bareng. Iki awak dewe sing sibuk karo kerjaan dewean. Ayo, gimana rekan-rekan di kantor? Saya Mas. Iya ya, gak kerasa sudah 5 tahun aku bareng kamu. Banyak sekali mengenal hal baru. Nuhun ya. Mas, terima kasih karena kamu selalu ada untuk aku. Nggih, Neng Ayu. Yang banyak belajar hal baru bukan kowe aja. Kita kan sama-sama tumbuh mulai dari nol. Ayu. Iya, Mas Raden. Ada apa? Jadi gini, sampean kan wes sama aku dari lama. Udah tahu semua kurangnya aku, cerita hidupku. Toh, kamu sing terus nemenin aku sampai saiki. Ayu, aku harap serius karo kowe. Aku harap awak dewe lanjut ke jenjang yang lebih. Aku ajak kowe nikah karo aku, bangun rumah tangga karo aku. Mas serius? Bukannya keluarga kita nggak setuju? Aduh Neng, menyeneng tos hilap. Orang Sunda mah teu kenging nikah sareng orang Jawa. Pamali mun cekot baheula mah. Entos ade ulah diteraskeun bobogohan sareng si Raden. Tuh, dangukeun cek si mama. Tradisi baheula ge orang Sunda mah teu kenging nikah sareng orang Jawa. Pamali, Neng. Oh, toh nak. Koe serius punya pacar orang Cirebon yang koe ora tahu asal usulnya dari mana? Yang bener aja Raden. Mama ora setuju. Raden, kowe bangun rumah tangga, bentuk keluarga. Kowe kira gampang? Bapak sama mama sih ora tahu kayak gini seperti apa. Mana wong Cirebon? Bu, Pak, kenapa sih?
Mas, kamu serius? Keluarga kita sama-sama menentang hubungan kita. Cuman karena ya aku mas, aku teh orang Cirebon Sunda, lain orang Jawa. Tapi Neng, masa 5 tahun kita diselesain begitu aja? Pacaran bertahun-tahun tapi nggak sampai nikah. Ya bener aja. Dari dulu, Mas ngajak kamu pacaran tuh bukan sekedar main-main loh. Mas Arab, awak dewe lanjut terus sampai nikah, sampai berkeluarga. Tapi, aduh, masa cuma karena ada tuluhur yang bilang orang Sunda gak bisa nikah sama orang Jawa? Tapi kan, kamu orang Cirebon yuk. Mas, aku juga nggak tahu Cirebon itu Sunda atau Jawa sih? Baru ada kasmaran. Haha, lagi pusing soal percintaan ya. Biar gue tebak, pasti kalian gak dapet restu orang tua. Beneran? Waduh, sedih amat sih. Maaf, kamu siapa ya? Kok bisa tiba-tiba muncul depan kami? Kepo amat sih lu, kenapa sih? Coba cerita. Kok bisa gak dapet restu dari mama bapak? Kalian anak nakal ya? Dih, boro-boro nakal, kami sibuk cari uang. Ya begitulah. Ibu dan bapakku gak setuju kalau aku menikah dengan orang Jawa. Karena itu, orang Sunda kan gak boleh nikah dengan orang Jawa. Padahal aku tuh orang Cirebon. Cuman kita bingung, Cirebon itu Sunda atau Jawa sih? Walah, bilang dong dari tadi. Yuk, gue bawa kalian ke sejarah terbentuknya Cirebon. Biar kalian tahu dan gak pusing lagi. Yuk, ikutin gue. Hah? Kita mau dibawa kemana, hei? Shalalala, dubi-dubi-du. Sekarang kita udah ada di tahun awal terbentuknya Cirebon, guys. Nah, lihat nggak 3 orang di sana? Yang itu tuh namanya Pangeran Walang Sungsang. Yang belakangnya itu istri sama adiknya. Mereka bertiga ada di sini karena perintah dari seorang guru Islam yang bernama Syekh Nurjati. Syekh Nurjati nyuruh Pangeran Walang Sungsang buat pergi ke tempat ini, terus bangun sebuah pendukuhan atau pemukiman gitu deh. Nah, sesepuh di sini namanya Ki Kepke Alang-Alang. Beliau tuh awalnya nggak setuju sama ide pembobatan hutan, cuma buat bangun pemukiman baru. Tapi dengan 1000 keajaiban, Ki Alang-Alang akhirnya setuju loh. Yuk kita meluncur ke lahan itu sekarang. Nah lihat, lahan kosong yang awalnya hutan sekedar gak beraturan udah berubah jadi pemukiman. Banyak banget penduduknya di luar kan. Kok bisa rame? Lahan kosong bukan sembarang lahan. Tempatnya tuh strategis di pesisir pantai, tengah-tengah gitu. Otomatis banyak banget pendatang yang datang dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat. Cirebon gitu loh, beragam. Kalian penasaran gak sih sama permainan tradisional Cirebon? Kepoin yuk! Ada yang datang. Mereka itu utusan keraton negeri Galuh. Kesini buat membentuk pemukiman ini menjadi lebih beraturan deh. Kalau yang itu, mereka mau ngapain sih?
mau ngesajiin makanan dong buat Adipati dan kawan-kawannya. Masa kamu gak dijamu sih? Nah, ini dia. Tumbukan rebon. Itu terasi nggak sih? Betul. Kalau di zaman kalian tuh namanya udah jadi terasi. Tapi waktu dulu mah dikenalnya ya tumbukan rebon. Ini nih makanan yang jadi kisahnya Cirebon. Jujur, kalau gue sih gak suka, jadi baik aja gue mah. Tuh lihat, Adipati kelihatan demen banget sama terasi ini. Dan rakyat juga. Jadi, tahu nggak? Makanan ini langsung jadi buah bibir di seluruh penjuru negeri Galuh. Orang-orang Galuh yang berbahasa Sunda nyebut makanan ini cai rebon. Cai artinya air, dan rebon itu udang yang dihasilkan dari daerah tempat Walang Sungsang. Nah, berakhirlah cai rebon menjadi Cirebon sampai sekarang. Oh, jadi gitu ya. Raden, aku yakin kita pasti bisa menikah. Memangnya kenapa, Ayuku? Tadi kan sejarahnya bilang kalau banyak banget pendatang yang datang dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan bahkan adat istiadat. Dan Walang Sungsang serta yang lainnya menerima dengan baik. Iya kan, Cinta? Betul. Jadi, Raden, Cirebon itu ternyata ya Cirebon, bukan Jawa ataupun Sunda, tapi ya Cirebon. Kita bisa, Den. Aku yakin. Kasih penjelasan yuk untuk keluarga aku dan kamu. Aku juga jadi yakin soal kita, Ayu. Ayo. Gue teh masih di sini ya. Sinta, ayo kita balik lagi. Makasih ya atas perjalanan dadakan ini. Sekarang aku paham kalau Cirebon itu campuran dari Sunda dan Jawa. Bagus deh kalau kalian udah paham. Aku yakin kalian pasti bisa. Indonesia itu beragam, jelas pantangannya juga banyak. Tapi selagi pandangan itu cuma stereotip biasa, rasa cinta kalian pasti bisa matain stereotip itu. Kita emang harus menghargai budaya kita sendiri, termaksud apa yang menjadi turun-temurunnya. Tapi bukan berarti kita nggak melihat cerita yang sebenarnya. Mereka yang telah kembali dari masa lalu akhirnya menemukan jawaban atas segala pertentangan. Kini, mampukah Rahayu dan Raden melewati tantangan selanjutnya, yaitu merebut hati kedua orang tua? Bu, Pak, ini ada tamu. Siapa, Neng? Raden sama keluarganya, Bu. Loh, ngapain kamu datang ke sini? Rahayu, kamu gak bilang ke dia kalau ibu gak mau menantu orang Jawa? Heh, maksudnya apa bilang begitu? Saya juga gak sudi ya anak saya nikah sama anak sampean. Tunggu, tolong jangan ribut dulu, Bu. Gak enak loh, ada tamu dari jauh. Tolong ya, dengerin dulu penjelasan dari Raden. Maaf Tante, saya datang tanpa diundang. Tapi niat saya datang ke sini itu tujuannya baik. Saya ingin melamar anak Tante. Saya tahu dua keluarga menentang hubungan kami karena perdebatan suku. Saya memang orang Jawa, sedangkan Rahayu orang Cirebon. Tapi tidak adil rasanya kalau saya dan Rahayu tidak bersatu hanya karena perbedaan suku saja. Bu, Pak, kami berdua sepakat untuk menikah. Lagi pula, apa salahnya kalaupun memang kami dari Jawa dan Sunda selama kita tinggal di Cirebon? Gak ada kan yang mempermasalahkan Cirebon itu Jawa atau Sunda selama kita hidup beriringan dengan perbedaan. Rahayu dan Raden pun terus memberikan pengertian pada keluarga masing-masing.
Mitos yang mengatakan dilarang menikah antara Jawa dan Sunda membuat kedua orang tua meragukan keputusan sang anak. Tetapi keraguan dan ketakutan orang tua mereka akhirnya hilang ketika melihat keyakinan sang anak. Cirebon, tempat di mana suku Sunda dan Jawa bertemu, berbaur, dan bersatu padu hingga menjadi sebuah suku itu sendiri. Tempat di mana Rahayu dan Raden bertemu merupakan tempat yang hidup beriringan dengan perbedaan. Perdebatan suku yang menjadi masalah dalam hubungan mereka akhirnya telah usai. Rahayu dan Raden pun bisa kembali merajut kisah kasih yang hampir terputus. Kini, hubungan keduanya menuju tahap serius. Perjalanan panjang yang ada di depan sudah menanti untuk dilewati. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah sampai. Hari di mana Raden akan mengikat janji suci pernikahan dengan sang kekasih. Satu persatu rangkaian adat dilaksanakan dengan penuh hikmat. Diawali dengan adat tenteng pengantin, di mana utusan dari pihak perempuan menjemput pengantin laki-laki untuk dibawa ke tempat pernikahan. Proses nutupi mripate pengantin bermakna pengantin pria telah menjadi menantu. Salajengipun wonten pisungsung ingkang dipun paringaken dening Raden Dateng Rahayu ingkang badhe dipun tampi saha dipun wakili dening ibu-ibu pengantin kekalih. Sampun dumugi ing adicara panggi ing dinten punika inggih punika akad nikah ingkang badhe dipunadani antawisipun Mbah Rahayu Lestari kalian Kakang Raden Putro Wijayanto. Doa dan ayat-ayat suci pun dilantunkan dengan penuh hikmat. Wejangan dengan kebijaksanaan diberikan untuk menjadi arah bagi pernikahan Rahayu dan Raden. Dengan hati yang berdebar dan penuh keyakinan, terucaplah ijab kabul dari bibir sang mempelai. Saya terima nikah dan kawinnya Rahayu Lestari binti Asep Suhendar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, pengantin wisah dari bojo. Oleh karena itu, sang mempelai pria boleh membuka penutup matanya sebagai makna mempelai sudah mandiri dan tak lagi berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Selanjutnya, marilah kita sambut sang mempelai wanita. Akad yang penuh hikmat dan haru telah sampai di penghujung acara. Kini tersisa rangkaian terakhir, yaitu sembah sungkem kepada kedua orang tua.
Resepsi akad hingga sungkeman telah berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Sebelum menuju akhir acara, akan ada pertunjukan tari sintren. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sinta. Halo Neng Ayu. Woi Raden, parah pisan ngundang-undang nih teh. Loh, si itu yang kemana aja? Kok waktu itu mendadak hilang? Rahasia dong. Benar kan kataku? Kalian pasti berhasil. Selamat ya Raden, Neng Rahayu nu gelis. Woi Raden, jaga Rahayu baik-baik. Kalau gak, nanti keambil. Bisa tenang aja Mbak, Rahayu akan saya jaga baik-baik. Sampai yang lain gak punya kesempatan untuk merebut Neng Ayunya saya ini. Indonesia merupakan negara di mana setiap daerahnya memiliki beragam suku, kebudayaan, dan adat istiadat, termasuk daerah Cirebon. Cirebon adalah tempat yang mempunyai keunikannya sendiri. Tak perlu memperdebatkan keragaman, karena kita adalah satu kesatuan, Indonesia. Maka seharusnya perbedaan bukanlah menjadi suatu perdebatan di antara kita. Akan tetapi, jadikanlah perbedaan sebagai penguat untuk bangsa kita.